Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan perkuliahan secara online kembali, di mana materi yang akan kita bahas adalah terkait dengan leasing ya, atau sewa guna usaha ya. Nah, istilah leasing ini saya yakin mungkin bagi masyarakat, termasuk bagi para mahasiswa, sudah tidak asing lagi ya. Bahkan mungkin contoh-contoh perusahaan yang bergerak di bidang leasing juga saya yakin para mahasiswa sudah banyak yang mengetahuinya. Namun secara persisnya itu seperti apa kegiatan leasing itu ya, kemudian produk-produknya seperti apa dan sebagainya, nanti akan kita bahas pada materi hari ini ya. Oke, adapun pembahasan yang akan kita lakukan di dalam pertemuan hari ini adalah yang pertama terkait dengan pengertian leasing, kemudian pelaku atau pihak yang terkait di dalam aktivitas leasing, kemudian teknis dan alur transaksi leasing, kemudian prinsip leasing, jenis leasing, manfaat leasing, dan yang terakhir adalah keunggulan leasing. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah terkait dengan pengertian leasing ya. Apa sih yang dimaksud dengan leasing itu ya? Nah, istilah leasing itu sebenarnya adalah istilah dalam bahasa asing ya, atau dalam bahasa Inggris ya. Kalau dalam bahasa kita, kemudian kita kenal dengan istilah sewa guna usaha ya. Nah, sebagaimana namanya istilahnya yaitu leasing ya. Lease itu kan artinya adalah sewa gitu ya. Lease itu adalah sewa. Jadi secara sederhana sebenarnya leasing itu adalah lembaga yang memberikan jasa penyewaan ya untuk kegiatan usaha. Nah, adapun definisi secara istilah ada beberapa definisi di sini, yaitu yang pertama berdasarkan Financial Accounting Standard, itu di situ disebutkan yang namanya leasing atau sewa guna usaha itu adalah suatu perjanjian penyediaan barang-barang modal yang digunakan untuk suatu jangka waktu tertentu. Jadi leasing itu adalah perjanjian berupa penyediaan barang-barang modal ya. Yang perlu kita garisbawahi di sini adalah penyediaan barang-barang modal. Jadi leasing itu dia sebenarnya adalah lembaga yang menyediakan barang-barang modal yang kemudian disewakan ya, bukan menyediakan peminjaman dana gitu ya. Gitu. Objeknya adalah bukan uang seperti perbankan, melainkan adalah barang-barang yang memang itu dibutuhkan untuk kegiatan usaha. Oke, kemudian selanjutnya adalah definisi leasing berdasarkan International Accounting Standard. Di situ didefinisikan sewa guna usaha atau leasing adalah suatu perjanjian di mana lessor menyediakan barang atau aset dengan hak penggunaan oleh lessee dengan imbalan pembayaran sewa untuk suatu jangka waktu tertentu. Jadi berdasarkan definisi ini, maka leasing itu adalah sebenarnya adalah perjanjian antara dua belah pihak ya. Yang pertama disebut sebagai lessor atau pemberi sewa. Kemudian yang kedua ada namanya lessee atau penyewa gitu ya. Nah, lessor itu berarti nanti adalah perusahaan leasingnya, kemudian lessee itu adalah nasabahnya gitu ya. Jadi perjanjian antara perusahaan leasing dengan nasabah, di mana keduanya ini melakukan perjanjian untuk penyewaan barang. Ya, tentunya adalah barang dari lessor, kemudian disewakan kepada lessee. Tentunya untuk kepentingan kegiatan usaha dalam tempo waktu tertentu. Nah, karena lessee ini atau nasabah ini telah menyewa barang kepada lessor, maka secara otomatis si lessee ini dia harus membayar namanya biaya sewa sebagaimana yang telah ditentukan di awal gitu ya. Ini. Kemudian pengertian lain mengenai leasing ini berdasarkan keputusan Menteri Keuangan nomor 1169 KMK 01 tahun 1991. Di situ mendefinisikan leasing atau sewa guna usaha itu adalah
kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi atau financial lease maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease untuk digunakan oleh lisi selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Nah, kalau pengertian yang terakhir ini, maka nanti secara umum sebenarnya sama dengan pengertian-pengertian sebelumnya, yaitu leasing itu adalah perjanjian antara dua belah pihak, ya, antara pemberi sewa dengan penyewa, di mana pemberi sewa ini menyewakan barang kepada penyewa, kemudian si penyewa itu nanti membayar biaya sewa. Namun di dalam pengertian ini secara prakteknya nanti setelah perjanjian selesai itu nanti si penyewa itu punya opsi, ya, apakah barang yang disewa itu akan dibeli ataukah dikembalikan lagi gitu ya. Kalau dibeli maka nanti istilahnya ada namanya financial lease. Tapi kalau tidak ada hak opsi untuk membeli maka kemudian kita sebut dengan operating lease, ya. Nanti untuk lebih detailnya seperti apa nanti kita akan bahas di slide berikutnya, gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya nah ini mungkin bisa jadi adalah contoh yang sering kita lihat di masyarakat mengenai perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang leasing, ya. Namun kalau mau kita amati, ya, produk-produk yang ada di perusahaan-perusahaan ini sebenarnya adalah produk-produk yang mungkin lebih cocoknya kita sebut sebagai multi finance, ya, bukan leasing, ya, karena kalau kita amati satu persatu produk-produknya itu ternyata tidak ada produk yang skemanya adalah skema sewa menyewa, ya, melainkan pembelian gitu, ya. Misalkan kayak kita mau beli motor, ya, tapi karena nggak punya uang cash, akhirnya kita bisa mengajukan lewat salah satu perusahaan yang ada di sini, ya, dimana motor yang kita beli itu ya secara otomatis itu langsung menjadi milik kita gitu, ya. Itu artinya kan sebenarnya pembelian secara angsuran gitu, ya, bukan sewa menyewa, ya. Karena kalau dengan skemanya leasing maka sebenarnya motor itu ya atas nama si perusahaan leasing itu, kemudian kita menggunakannya itu sebagai penyewa gitu, ya. Nah ini, kalaupun ada perusahaan-perusahaan yang memang benar-benar skemanya ada leasing, sebenarnya ada itu, ya, silakan nanti bisa di browsing sendiri itu, ya, di internet gitu, ya. Tapi umumnya yang sering kita kenal dengan leasing ini sebenarnya lebih cocoknya adalah dia multi finance, ya, bukan leasing, ya, karena skemanya bukan skema sewa menyewa, ya, melainkan adalah pembelian barang secara kredit. Oke, kemudian selanjutnya adalah nah ini adalah pelaku atau pihak-pihak yang terkait di dalam kegiatan leasing. Yang pertama ada tadi yang namanya lessor, ya. Kemudian ada lagi yang namanya lisi, ya. Kemudian ada lagi yang namanya supplier, dan yang terakhir ada namanya pihak bank, gitu, ya. Apa saja atau siapa saja ini bagian atau pihak-pihak ini, gitu, ya. Yang pertama lessor, ya. Lessor itu adalah perusahaan leasing atau pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada pihak lisi dalam bentuk barang modal, ya. Jadi lessor itu ya yang menyewakan itu, yang menyediakan barang yang memang nantinya akan digunakan oleh nasabah untuk kegiatan usaha, ya, tentunya dengan skema sewa menyewa gitu, ya. Kemudian lisi, ya, tentunya adalah perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari lessor, atau lisi ini adalah nasabahnya, ya, atau pihak yang menyewa objek barang untuk kegiatan usaha gitu, ya, gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah supplier, ya. Supplier ini adalah pihak ketika sebenarnya ini biasanya supplier itu adalah perusahaan yang menyediakan, ya, barang yang memang nantinya akan disewa oleh pihak lisi. Misalkan si lessor ini ternyata belum memiliki barang yang memang dibutuhkan oleh lisi, maka bisa jadi nanti lessor itu akan mencarikan dulu ke pihak supplier dulu, ya,
barang yang dibutuhkan oleh pihak leasing gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah bank ya. Bank ini adalah pihak lain yang memang juga ikut berperan di dalam aktivitas leasing ini, biasanya untuk sumber pendanaan untuk pihak lessor ketika memang dia harus menyediakan barang yang dibutuhkan oleh leasing, sehingga mau nggak mau si lessor itu harus membeli barang gitu ya. Nah, permodalannya secara otomatis salah satunya bisa lewat atau melalui bantuan pihak bank. Nah ini, nah umumnya perusahaan-perusahaan leasing ini juga biasanya bagian dari anak usaha dari perusahaan bank ya. Ini banyak sekali ya. Ternyata bank itu juga dia punya anak usaha leasing ya. Jadi untuk diversifikasi penyaluran dana-dana yang dimiliki oleh bank ya, salah satunya adalah lewat leasing gitu ya. Nah ini kemudian ini adalah teknis leasing ya. Nah jadi yang jelas antara leasing itu adalah tadi ya, perjanjian antara lessor dengan leasing atau antara pihak perusahaan leasing dengan nasabah gitu ya. Perjanjian ini dalam bentuk apa ya, yaitu perjanjiannya adalah berdasarkan sewa guna usaha, di mana lessor itu mengalihkan hak penggunaan barang kepada pihak leasing, atau secara sederhananya perjanjian antara perusahaan leasing dengan nasabah kaitannya si perusahaan leasing itu menyewakan objek atau barang kepada pihak nasabah atau leasing untuk kegiatan usaha ya. Kemudian karena si nasabah atau leasing ini telah menyewa barang dari pihak lessor untuk kepentingan usahanya, maka nanti si leasing itu harus membayar kepada lessor selaku pemilik barang itu berupa uang sewa gitu ya. Jadi ini juga sekaligus yang membedakan antara bank dengan leasing ya. Kalau bank, biaya yang kita bayarkan kepada pihak bank itu kan berupa bunga gitu ya, bunga atas uang yang kita pinjam. Tapi kalau di leasing, uang yang kita bayarkan kepada lessor itu atau pihak leasing itu adalah merupakan biaya sewa, karena kita sudah menyewa barang milik leasing ya untuk kepentingan usaha kita gitu ya. Kemudian setelah perjanjian selesai, maka si pihak leasing atau si nasabah itu harus mengembalikan barang itu kepada pihak lessor atau pihak leasing gitu ya. Kecuali nanti skemanya adalah ada hak opsi atau finansialis tadi gitu ya. Kalau ada hak opsi, maka nanti di akhir kontrak si nasabah punya hak untuk melanjutkan dengan cara membeli barang yang sudah disewa tersebut gitu ya. Nah ini tadi skemanya, ada beberapa pihak di sini itu ya. Ada lessor itu adalah berarti perusahaan leasingnya, kemudian ada leasing atau nasabahnya, kemudian bisa jadi ada pihak ketiga yaitu supplier ya. Misalkan si leasing ya, misal katakanlah ada si leasing atau nasabah ini, dia misalkan dalam bisnis yang dia jalankan, misalkan dia membutuhkan mobil untuk penunjang bisnisnya dia, karena dia itu mungkin butuh mobilnya itu tidak selamanya, hanya untuk kepentingan sesaat saja. Kalau dia membeli mobil itu kan cost yang dikeluarkan terlalu tinggi gitu ya, padahal penggunaan atau kebutuhan mobil itu tidak untuk selamanya, mungkin hanya dalam tempo singkat saja gitu ya. Maka salah satunya dia alternatifnya bisa menggunakan skema leasing ya, dia nyewa gitu ya. Nah nyewa ini sebenarnya bisa langsung ke pihak lessor kalau memang objeknya atau barangnya itu ada di pihak lessor. Tapi kalau tidak ada ya dia harus ke supplier gitu ya, pesan ke supplier terkait dengan objek yang ingin dia gunakan untuk penunjang usahanya. Maka nanti kemudian si pihak lessor ini nanti akan membelikan objek itu ya, kemudian akan disewakan kepada pihak leasing selama kurun waktu tertentu. Setelah kontraknya selesai, nanti si leasing harus mengembalikan mobil itu kepada lessor gitu ya, karena mobilnya sudah dibeli oleh lessor, maka lessor otomatis itu milik lessor gitu ya. Itu nah skemanya seperti itu ya.
Nah, kemudian selanjutnya adalah ini adalah jenis-jenis leasing. Tadi sebagaimana yang tadi saya sebutkan, ada dua, yaitu financial lease dan ada lagi namanya operating lease ya. Apa bedanya? Kalau financial lease itu perjanjian sewa guna usaha di mana si pihak leasing atau nasabah itu di akhir kontrak itu punya hak opsi untuk membeli objek yang disewa tersebut itu ya. Misalkan tadi ya si A dia menyewa mobil untuk kepentingan usahanya gitu ya selama 1 tahun ya. Nah ternyata di akhir perjanjian setelah 1 tahun ternyata mobil itu masih ingin digunakan karena ternyata di dalam kegiatan bisnisnya dia ternyata masih membutuhkan mobil tersebut gitu ya. Nah sehingga nanti mobil yang sudah disewa tersebut nanti bisa dibeli gitu ya kalau misalkan di awal perjanjian itu dengan menggunakan financial lease gitu ya. Jadi di akhir kontrak itu nanti ada opsi gitu ya, apakah mau dilanjutkan dengan skema beli atau berhenti. Kalau berhenti otomatis mobilnya akan dikembalikan. Kalau misalkan dilanjutkan dengan skema membeli, maka nanti dia tinggal membayar sisa nilai barang yang disewa tersebut gitu ya. Tapi kalau hanya sekedar nyewa ya maka secara otomatis biaya yang sudah dikeluarkan setiap bulannya itu hanya dianggap sebagai biaya sewa. Kemudian yang kedua ada operating lease. Kalau operating lease itu sebenarnya adalah sewa menyewa biasa. Jadi ketika si A menyewa mobil untuk kegiatan usahanya dia, ternyata misalkan nyewanya hanya 1 tahun, kemudian 1 tahun sudah selesai, tidak membutuhkan mobil lagi, ya sudah, maka mobilnya harus dikembalikan. Dan biaya yang sudah dia keluarkan, dia bayarkan kepada pihak leasing itu ya, itu sebagai bentuk biaya sewa atas barang yang kita sewa, gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah prinsip leasing ya. Yang pertama adalah bahwasanya leasing itu adalah memang perusahaan yang memang menyediakan skema pembiayaan untuk kepentingan usaha gitu ya. Jadi sebenarnya tujuan skema leasing itu adalah untuk kepentingan usaha ya, bukan untuk kepentingan konsumtif gitu ya. Misalkan kita butuh motor ya, maka kalau skemanya leasing ya maka motor itu digunakan untuk usaha ya. Kita menyewa motor untuk kepentingan usaha gitu ya. Tapi kalau seperti halnya yang mungkin sering kita lihat di lapangan seperti misalkan kita mengajukan pembiayaan ke FIF untuk kendaraan misalkan, itu sebenarnya bukan leasing ya, itu adalah consumer finance ya itu ya, atau pembiayaan konsumtif gitu ya, atau bisa kita sebut juga dengan istilah multi finance ya. Bukan skemanya bukan leasing, tapi itu adalah pembelian biasa dengan skema kredit ya. Itu. Kemudian yang kedua tadi ya, leasing itu adalah dia prinsipnya adalah menyediakan barang, bukan menyediakan uang gitu ya. Kalau bank itu kan dia menyediakannya adalah uang gitu ya. Kita punya usaha, kemudian untuk mengembangkan usaha itu kita butuh sesuatu, kalau datangnya ke bank maka secara otomatis ya kita akan diberi uang gitu ya. Nah baru nanti dari uang yang diberikan oleh bank itu mau kita gunakan untuk apa, entah itu untuk membeli sarana prasarana untuk penunjang bisnis ataukah yang lainnya gitu ya. Tapi kalau di leasing ya karena dia prinsipnya menyediakan barang, maka kalau kita datangnya ke leasing ya kita dapatnya barang gitu ya. Kita butuhnya mobil untuk usaha ya kita dapatnya mobil ya, kita tidak dapat uang ya. Kita butuh peralatan-peralatan, contoh misalkan kalau konstruksi itu misalkan alat-alat berat ya berarti kita nyewa alat berat ya, bukan kita diberikan uang gitu ya. Kemudian ada jangka waktu tertentu ya. Jadi karena sifatnya adalah nyewa, maka di situ nanti ada jangka waktunya gitu ya. Berapa lama menyewanya gitu ya. Karena nggak mungkin menyewa seumur hidup gitu ya. Karena nanti barang itu kan ada nilai masa ekonomisnya gitu ya. Jadi ada jangka waktunya. Kemudian selanjutnya adalah
pembayaran berkala ya. Nah, pembayaran berkala ini ya tadi ya berkaitan dengan pembayaran biaya sewa atas barang yang telah kita sewa gitu ya. Kalaupun nanti di akhir perjanjian kok ada opsinya adalah beli, misalkan kalau yang financial lease tadi, maka biaya yang kita keluarkan setiap bulannya misalkan, maka itu akan dikonversi menjadi biaya pembelian, sehingga nanti di akhir perjanjian kita tinggal membayar sisa dari nilai barang yang kita sewa. Kemudian selanjutnya adalah adanya hak opsi ya. Jadi kalau di sistem leasing itu memang yang berlaku itu biasanya adalah financial lease ya. Jadi di akhir perjanjian itu si nasabah itu punya opsi apakah akan membeli barang tersebut ataukah berhenti gitu ya. Kalau melanjutkan ya berarti otomatis nanti beli dengan dia membayar biaya sisanya. Tapi kalau tidak melanjutkan, maka ya sudah, barang itu akan dikembalikan dan biaya yang sudah kita bayarkan setiap bulannya itu hanya dianggap sebagai biaya sewa atas barang yang kita sewa gitu ya. Kemudian adanya nilai yang sisa yang disepakati bersama. Ini kalau tadi opsinya adalah beli ya. Kalau opsinya beli, maka secara otomatis objek yang disewa tadi yang kemudian ingin dibeli oleh si nasabah tadi, maka harus ditentukan ya nilainya berapa, sehingga nanti itu bisa dikurangi dengan biaya yang sudah dikeluarkan oleh nasabah setiap bulannya ya ketika dia menggunakan barang tersebut gitu ya. Nah, kemudian ini selanjutnya adalah perbedaan antara leasing dan kredit di bank ya. Jadi kalau kita melihat praktek di lapangan antara leasing yang mungkin sering kita anggap itu sebagai leasing dengan kredit di bank ya mungkin kurang lebih hampir sama gitu ya. Misalkan mohon maaf saja saya sebutkan, misalkan kalau kita katakanlah sebut leasing itu contohnya adalah Adira misalkan, itu ya secara umum kalau seperti itu konsepnya ya maka nggak akan jauh berbeda dengan bank gitu ya. Tapi kalau konsep ideal leasing itu ya tadi ya skemanya adalah sewa menyewa, bukan pembelian secara angsuran ya, tapi adalah sewa menyewa gitu ya. Nah, kalau konsep yang leasing yang sesungguhnya maka sebenarnya akan sangat terlihat jelas berbeda ya dengan kredit di bank ya. Misalkan dilihat dari sisi barangnya gitu ya. Kalau kredit ya kredit dengan leasing sebenarnya sama ya. Objek yang bisa ditransaksikan itu bisa barang yang bergerak ataupun barang yang tetap. Kita butuh kita misalnya punya usaha kemudian butuh ruko ya untuk usaha kita misalkan. Kalau kita datangnya ke bank ya nanti bank akan berikan uang, kemudian uang itu kita bisa gunakan untuk membeli ruko misalkan gitu ya. Tapi kalau leasing kita butuh ruko untuk usaha, kita ngajukan ke leasing ya nanti leasing yang akan menyediakan ruko itu dan kita menggunakan ruko tersebut satunya adalah sewa. Kemudian nasabah itu kalau leasing maupun kredit di bank ya sama ya, itu bisa perorangan, bisa juga perusahaan. Nah, kemudian status barang ya. Nah, status barang ini kalau di bank itu kan beli itu ya tadi ya. Misalkan kita butuh mobil ya karena nggak sanggup untuk membeli secara cash, kita bisa mengajukan perbankan ya. Ketika mengajukan perbankan maka status barang itu ya atau mobil itu misalkan ya statusnya adalah kita beli, hanya saja kita bayarnya secara angsur. Tapi kalau leasing itu statusnya adalah sewa. Jadi objek yang kita gunakan tersebut, mobil itu misalkan contohnya ya maka itu statusnya adalah sewa dan itu milik leasing, kita hanya sebatas menggunakan saja. Kemudian pemilik barang atau modal itu kita sebut sebagai lessor ya. Kalau di bank ya kita sebut sebagai debitur. Jangka waktunya kalau di leasing ini maksimal jangkanya menengah gitu ya. Tidak lebih dari 5 tahun misalkan gitu ya. Tapi kalau di kredit di bank itu kan ada jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Kalian mau minjem uang di bank itu kan ada yang jangka pendek misalkan hanya hitungan
kurang dari 1 tahun, atau jangka menengah antara 1 sampai 5 tahun ya, atau bahkan sampai jangka panjang ya, seperti kayak kredit rumah itu bisa sampai 25 tahun. Tapi kalau leasing itu hanya jangka menengah. Kenapa hanya jangka menengah ya? Karena kontrak leasing itu ya disesuaikan dengan nilai ekonomis dari barang yang disewa gitu. Misalkan nasabah leasing mobil ya, nilai ekonomis mobil itu kan maksimal paling 5 tahun gitu ya, sehingga ya jangka waktunya pun hanya 5 tahun gitu ya, nggak bisa lebih gitu ya. Kemudian besarnya sewa atau pinjaman, nah ini 100% ya. Jadi kalau misalkan kita mau usaha butuh mobil, ngajukan ke leasing ya sudah dapatnya mobil 100% dapat mobil gitu ya. Tapi kalau kita ngajukannya ke bank ya, kita butuhnya mobil, maka akan dikasih uang senilai mobil itu pun nanti akan terpotong dengan biaya-biaya yang lain, seperti ada biaya administrasi, ada biaya provisi dan sebagainya, sehingga nggak mungkin kita ngajukan pembelian mobil yang misalkan harganya 1 juta, misalkan kita dapat uangnya 1 juta itu ya, kita mesti nanti akan terpotong untuk biaya administrasi, biaya provisi dan sebagainya itu ya. Itu kemudian keuntungannya kalau di leasing ya tadi ya, biaya sewa. Jadi karena si leasing itu menyewakan barang kepada nasabah, nanti si nasabah membayar biaya sewa, maka ya biaya sewa itu menjadi keuntungan leasing ya. Terus juga selain biaya leasing juga nilai barang. Jadi objek yang sudah disewakan itu kan nanti akan dikembalikan lagi ke leasing, sehingga itu juga bagian dari keuntungan si leasing gitu ya. Artinya di situ selain dia si leasing itu mendapatkan biaya sewa, tapi dia masih punya hak atas barang yang disewakan. Tapi kalau kredit ya keuntungannya adalah berupa bunga ya, karena sifatnya dia bukan pinjam meminjam barang, tapi dia adalah, kalau di bank adalah pinjam meminjam uang gitu ya. Kemudian pembayaran leasing itu fleksibel ya. Artinya mau dibayar di awal juga silakan, mau dibayar di akhir sekaligus juga silakan, atau mau dibayar secara berangsur juga boleh gitu ya. Biaya sewanya itu dibayarnya fleksibel gitu ya. Mau dengan skema bayar di awal sekaligus juga nggak masalah, bayar di akhir sekaligus juga nggak masalah, atau bayar secara bertahap. Tapi kalau kredit itu nggak bisa fleksibel ya. Jadi bayarnya harus setiap bulan gitu ya. Kita ngangsurnya itu harus setiap bulan ya. Terlambat kita kena denda, bayar dipercepat, pelunasan dipercepat, itu bisa juga kena penalti juga gitu ya gitu. Jadi nggak bisa fleksibel. Kemudian di akhir kontrak kalau leasing itu ada hak opsi. Opsinya adalah tadi ya, mengembalikan atau membeli. Tapi kalau kredit ya, kalau sudah di akhir kontrak selesai ya sudah, barangnya itu milik kita ya sebagai nasabah itu ya. Terlepas barang itu sudah rusak atau tidak ya nggak bisa dikembalikan gitu ya. Nah selanjutnya adalah manfaat leasing ya. Jadi dengan adanya leasing itu ini menjadikan diversifikasi sumber-sumber pembiayaan. Jadi dengan adanya skema leasing ini, orang ketika mau menjalankan usaha kemudian butuhkan modal, maka dia punya banyak variasi ataupun pilihan untuk pemenuhan permodalan yang dibutuhkan oleh si nasabah gitu ya. Ya, jadi tidak melulu konsepnya adalah kredit gitu ya. Ternyata ada konsep lain seperti ya tadi ya, konsep sewa menyewa gitu ya. Kemudian persyaratan yang kurang ketat atau lebih fleksibel ya. Jadi karena sistemnya adalah sewa, jadi tidak ada jaminan secara khusus misalkan ya. Nggak kayak di bank ya. Kalau di bank kan sangat ketat ya. Jadi ketika kita mengajukan pembiayaan atau kredit di bank ya nanti harus dilakukan analisa kredit dulu ya. Dilihat dari karakternya seperti apa, kapitalnya seperti apa, kondisinya seperti apa, bahkan termasuk jaminan kolateralnya seperti apa gitu ya. Tapi kalau leasing itu enggak terlalu ketat karena jaminannya adalah ya berupa barang yang disewakan itu gitu ya. Ya gitu. Kemudian biayanya lebih murah ya. Ini ya, jadi dengan skema leasing itu biayanya lebih murah. Nah, seperti contoh misalkan kita punya usaha, kemudian untuk mengembangkan usaha kita misalkan butuh mobil.
Nah, kalau kita butuh mobil kok harus membeli, artinya kan kita harus membeli 100% harga mobil ya. Kita butuhnya mobil ya, secara otomatis ya kita harus bisa menyediakan uang senilai harga mobil itu kalau dengan skema kredit. Tapi kalau dengan skema leasing, ketika kita butuh mobil, maka kita nggak perlu menyediakan uang sebesar nilai mobil itu ya. Kita hanya cukup menyediakan uang yang sekadar untuk biaya sewa saja gitu ya, atas mobil yang kita butuhkan gitu ya. Nah, ini adalah keunggulan leasing. Yang pertama adalah pembiayaan penuh 100% tanpa uang muka ya tadi ya. Beda dengan di bank, kalau di bank kita nggak bisa dapat 100%. Kita ngajukannya 1 juta, mungkin dapatnya hanya 80 juta ya, karena yang 20 juta mungkin untuk biaya administrasi, untuk notaris ya, kemudian untuk provisi dan sebagainya. Tapi kalau di leasing kita ngajukan mobil ya dapatnya mobil gitu ya. Nggak mungkin kita ngajukan mobil dapatnya motor kan gitu ya. Kemudian persyaratannya tidak ketat tanpa syarat tertentu ya, jadi lebih fleksibel gitu ya. Kemudian pembayaran angsuran juga relatif fleksibel sebagaimana yang tadi sudah saya sampaikan gitu ya. Biaya sewa itu bisa dibayar di awal, bahkan bisa dibayar di akhir sekaligus atau bahkan diangsur gitu ya. Tapi kalau kredit harus setiap bulan gitu ya. Kita terlambat ya akan dikenakan denda. Pelunasan dipercepat itu juga sama, bisa jadi akan dikenakan penalti juga gitu ya. Kemudian terlindung dari risiko keusangan ya. Artinya ketika kita skemanya leasing itu, ketika misalkan kita butuh mobil untuk usaha, kemudian kontraknya 5 tahun, kemudian kok ternyata sudah jalan 5 tahun dan mobilnya sudah tidak enak dipakai, maka itu bisa dikembalikan. Kemudian kita nyewa yang baru lagi gitu ya. Tapi kalau kredit itu kan kita sama saja kita membeli mobil itu 100% harganya, tapi kemudian setelah kita 5 tahun sudah nggak dipakai ya sudah, itu nggak bisa dikembalikan gitu ya. Nah ini sehingga itu bisa menimbulkan biaya yang lebih tinggi kalau dengan skema kredit. Nah kemudian ini umumnya ini digunakan untuk pembiaya yang bisa juga untuk pembiayaan yang skala besar gitu ya. Ya. Tapi kalau di bank itu kan terbatas gitu ya. Kredit itu kan terbatas ya, besarnya kredit yang bisa diajukan oleh nasabah itu kan terbatas gitu ya. Kemudian tingkat keamanan pembiayaan juga lebih terjamin gitu ya. Ini karena memang biasanya adalah objek barang gitu ya, sehingga memang lebih terjamin. Nah itu adalah kurang lebih gambaran atau penjelasan mengenai lembaga keuangan non-bank, yaitu tentang leasing ya, atau sewa guna usaha. Demikian penjelasan materi tersebut dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.